Boleh, Mbak? Boleh ya. Kameranya Iya. kelihatan, Mbak, dari sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah, bersyukur sekali siang ini kita bisa bertemu di ruang Zoom dalam acara talk show bareng Inscript yang bertema tentang kepenulisan. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir di acara kita siang ini. Happy Monday semuanya. Semoga acara kita kali ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan manfaat bagi kita semua ya. Pagi ini, siang ini juga hadir di tengah-tengah kita sang narasumber Dr. Novita Sari yang beliau berprofesi sebagai dokter, penulis, entrepreneur yang keren, dan juga seorang public speaker. Luar biasa, Masya Allah ya. Karena itu kita beruntung banget nih di kesempatan kita kali ini bisa hadir menyimak ilmu dan sharing yang luar biasa dari beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Novita Sari yang telah berkenan hadir untuk membagikan ilmunya kepada kita siang ini. Nah, makasih juga Mbak udah diundang. Iya. Oke, kita mulai aja ya. Tahukah teman-teman, banyak orang yang mengatakan bahwa impianku adalah menjadi seorang penulis. Tapi bagaimana caranya ya, kok belum bisa juga? Yang benar nih. Sudahkah teman-teman menempuh semua cara yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang penulis? Nah, mungkin inilah yang teman-teman cari selama ini. Sebuah motivasi dan inspirasi. Nah, jika teman-teman menginginkan kedua hal itu, baik motivasi maupun inspirasi, maka adalah keputusan yang tepat bagi teman-teman hadir di acara siang ini. Talkshow Inscript kali ini akan membawakan tema Legitkan Potensi, Ciptakan Legasi dengan menulis buku solo yang akan diberikan materinya oleh Mbak Novita Sari. Baik, saya langsung aja serahkan waktu dan tempat untuk Dr. Novita ya. Silakan Mbak Novita. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Dia. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, luar biasa Mbak Novita. Suara saya terdengar ya? Ya, siap, aman Mbak. Masya Allah ya, hari ini luar biasa menjadi apa ya, estafet live nih Mbak Dia. Soalnya dari pagi tadi kita live di Instagram, sekarang kita talk show, jadi Masya Allah ya, seru gitu ya. Agenda padat jadi lebih produktif. Tapi jangan bilang sibuk ya, karena sibuk itu bukan produktif, katanya kan seperti itu ya. Kalau untuk manajemen waktu, sibuk itu bukan produktif. Tapi kalau produktif itu orangnya nggak merasa sibuk, katanya gitu. Jadi kita nggak boleh ngerasa sibuk. Teman-teman di sini rata-rata penulis kan ya, penulis antologi, ya nggak sih? Siapa di sini yang udah nulis buku solo? Saya masih on proses nih Mbak, buku solonya. Tapi udah nulis ya? Saya izin mau share screen sebentar ya. Ini slide-nya mau dibesarin dulu biar nampak. Oke. Udah kelihatan, Mbak? Belum ya?
Oke, udah nampak ya? Ya, sudah kelihatan. Ya, sip. Tinggal dibesarin. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih yang banyak sekali kepada Mbak Dia sebagai ini ya PG kelas menulis bareng, dan Teh Indari tentunya sebagai CEO Inscript yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan sharing kepada teman-teman gimana sih untuk kepenulisan buku solo gitu ya. Dan ini hanya sharing ya teman-teman, saya bukan ahlinya karena ahlinya itu Teh Indari. Kita berbagi pengalaman aja, dan pengalaman juga masih harus banyak belajar ya. Tapi saya tidak menutup diri dengan kita makin berbagi tuh makin banyak loh yang kita dapetin gitu. Jadi saya tetap maju aja, tetap berbagi aja gitu ya, biar makin semangat untuk diri sendiri maupun orang lain juga. Bismillah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi yang lebih banyak lagi dan makin kuat tekadnya gitu ya untuk menulis buku solo. Karena yang namanya menulis itu tetap harus menjaga semangat dan kekonsistenan. Mbak Dia, ini slide saya tuh nampaknya udah besar ya? Belum slideshow sih, Mbak. Coba slideshow di pojok. Karena saya di sini ngelihat ininya kecil di saya ini. Itu di pojok kanan bawah ada slideshow, Mbak. Yang Oke. Ya. Sip. Udah besar. Banyak ya, udah bocor nih. Bismillah. Nah, ini teman-teman saya mau berbagi tentang potensi ya sebenarnya ya. Wujudkan potensi, ciptakan legacy dengan nulis buku solo. Nah, jadi kita berangkat dari motivasi. Yang namanya kita melakukan sesuatu itu pastinya harus ada motivasinya. Apapun yang kita lakukan ya tentu yang pertama kan niat ya. Niat kita apa, kemudian ini yang bisa disebut dengan motivasi. Nah, apa sih motivasi kita menulis itu gitu ya. Jadi kalau saya sendiri menyimpulkan untuk menulis buku itu yang pertama itu kita untuk melejitkan potensi, karena apa yang ada di diri kita ini adalah semuanya potensi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang potensi ini. Kemudian untuk menciptakan legacy. Legacy ini artinya mewariskan ya. Mewariskan ilmu, mewariskan ide, mewariskan apapun yang kita tuliskan itu, maka bisa kita wariskan kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat kita ya, terutama ya kalau misalnya mau mewariskan buku untuk anak, misal seperti itu ya, biar ilmu yang kita punya nih bisa dipelajari oleh anak kita, itu bisa. Untuk orang banyak juga sangat bisa. Kemudian untuk menuangkan ide. Nah, ini tentunya sangat banyak sekali ide yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Sebenarnya ini nggak hanya di buku solo, tapi buku yang lain atau tulisan yang lain juga sangat bisa kita untuk menuangkan ide. Kemudian untuk membangun personal branding. Banyak sekali penulis yang membangun personal brandingnya melalui buku. Banyak ya, saya udah menemukan beberapa contoh yang di Inscript juga banyak. Ini nanti kita lebih bahas lagi ya, lebih dalam lagi. Ini hanyalah pengantar saja dulu. Kemudian untuk menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Nanti ada tuh yang keenamnya motivasinya apa ya di ujung saja. Kita sembunyikan dulu biar pada penasaran ya Mbak Dia ya.
Nah, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini pastinya semua orang pengen dong punya amalan bekal yang bisa kita bawa sampai kita mati pun tetap akan mengalir pahalanya gitu ya. Pastinya semuanya pengen. Nah, sekarang kita lanjut dulu yang pertama nih. Gimana sih gitu ya? Untuk kita lebih mengetahui motivasi kita menulis itu apa sih sebenarnya gitu ya. Dan ini kita sebagai penulis ya, kita tentu harus mengetahui arti katanya dulu nih biar nggak salah ya. Ternyata potensi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, atau daya. Nah, siapa di sini yang merasa saya nggak bisa apa-apa? Nah, itu bukan berarti teman-teman nggak bisa atau tidak punya potensi. Itu tidak ya, karena potensi itu yang bisa atau mungkin untuk dikembangkan. Jadi semua manusia itu pasti punya potensi. Dan potensi diri itu adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Jadi bagaimana caranya supaya bisa dikembangkan? Maka bisa mengembangkan potensi diri itu melalui bakatnya ya. Misal kalau dari lahir itu punya bakat, kalau ada juga yang bakatnya atletis, misalnya ya atletik, dia bisa berolahraga, itu bakat ya. Memang teman-teman yang lain kan biasanya larinya nggak kenceng. Kalau dia larinya emang kenceng dari lahir gitu ya, dari bisa lari itu udah ketahuan bakatnya. Nah, itu memang punya bakat dari lahir. Tapi tidak menutup kemungkinan potensi itu bisa dikembangkan melalui belajar dan kerja keras. Contoh ya, contoh mengembangkan potensi melalui belajar itu ya dengan menulis. Banyak yang bilang saya nggak bakat nulis. Nah, itu ya. Tapi menulis itu bukanlah potensi yang harus jadi disalurkan atau dikembangkan melalui bakat. Karena menulis itu bisa dikembangkan melalui belajar. Belajarlah menulis. Dan kerja keras. Kerja kerasnya apa misalnya ya? Contoh, kita dari belajar aja butuh kerja keras kan? Jadi nggak males-malesan gitu ya. Supaya potensi kita di kepenulisan itu bisa berkembang gitu. Nah, sehingga ya itu tadi, potensi dapat dikembangkan melalui aksi. Kalau diam aja ya tentunya nggak akan berkembang ya. Dapat apa gitu kan ya. Contoh Mbak Dia udah mencoba belajar menulis buku melalui ikut kelas antologi ya Mbak Dia ya. Udah puluhan antologi Mbak Dia tulis. Nah, itu salah satu usaha. Berapa Mbak? 70 buku. Masya Allah, Mbak Dia luar biasa. Udah 70 buku antologi, Masya Allah. Nah, jadi seperti itu contoh kerja kerasnya seperti apa ya. Tentunya kan Mbak Dia pasti tiap minggu itu menulis gitu. Menulis untuk buku antologi. Dan itu kerja keras yang memang harus dilakukan untuk kita menggali potensi, melejitkan potensi. Nah, teman-teman, kalau ada yang merasa nggak punya potensi atau nggak punya bakat, teman-teman perlu ingat bahwa manusia itu punya potensi dasar. Potensi dasar yang kita miliki sejak kita dilahirkan. Dan ini sudah ada loh di dalam Al-Quran ya. Makanya saya di sini saya cari-cari, oh iya, di ayat di Quran surat An-Nahl ayat 78 itu sudah jelas loh ya, kalau misalnya kita punya potensi dasar yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Ini ya, saya coba bacain. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Nah, jadi teman-teman, kita itu ketika lahir ya memang nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi kita dibekali 3 hal supaya kita jadi tahu. Jadi banyak pengalaman, banyak pengetahuan, yaitu dari pendengaran, dari penglihatan, dan juga dari hati atau pikiran. Nah, tentu kita semua setiap hari itu kan selalu hidup itu nggak bisa lepas dari yang mendengar, yang melihat, dan berpikir. Ya nggak sih? Setuju nggak sih dengan pendapat saya ini? Setuju banget, Mbak. Nah, jadi
dari potensi yang ada ini ya, kita bisa sekali mengembangkan apapun gitu ya. Mau jadi pebisnis ya memang nggak bisa kalau nggak mendengar, nggak melihat, kemudian nggak berpikir gitu ya. Mau jadi pekerja kantoran juga nggak akan bisa kalau tanpa 3 potensi ini. Apalagi kalau misalnya mau jadi penulis nih. Nah, jadi hati dan pikiran kita itu bisa kita manfaatkan potensi itu, dan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah membekali kita 3 potensi dasar ini, yaitu dengan mengembangkannya ya. Apalagi kalau manusia itu kan memang diciptakan dalam kondisi yang terbaik ya. Jadi rasa syukur kita ini sudah diciptakan dalam kondisi yang terbaik, harus kita actionkan, harus kita lakukan dengan perbuatan. Contohnya adalah menulis. Menulis itu apa yang kita kembangkan gitu ya. Ya kita mengembangkan ide. Ide itu datangnya dari pikiran. Ide itu datangnya bisa dari perasaan dan akal gitu ya. Nah, jadi dengan kita mencetuskan sebuah ide dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan, itu pertanda kita sudah bersyukur kepada Allah yang memberikan kita potensi ini. Jadi jangan pernah bilang saya nggak bisa apa-apa. Itu jangan pernah seperti itu, karena itu tandanya tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya memang rata-rata kan sudah bisa nulis, udah pada ini ya, udah pada mengembangkan potensinya gitu ya. Nah, dari ide yang sudah kita punya, itu kita bisa menuangkannya ya, dalam bentuk contoh menulis. Gimana caranya? Nah, kalau dari saya, saran saya yang pertama tulis hal yang mudah dulu. Contohnya apa sih? Sehari-hari kan saya nggak punya pengalaman yang banyak, misalnya atau saya bukanlah ilmuwan misalnya yang bisa menulis dengan leluasa dengan ilmunya yang banyak gitu ya. Jadi jangan dulu berpikir yang tinggi-tinggi ya, jangan dulu berpikir yang tinggi-tinggi. Cukup dengan apa yang ada di sekitar kita dulu. Misal, kalau misalnya teman-teman itu suka masak atau hobi masak, ya tulislah hal yang teman-teman hobi itu gitu. Misalnya hobi masak, tulis tentang masakan. Ya, kemudian hobinya menyulam atau menjahit, tulislah tentang menyulam atau menjahit. Haruskah yang rumit-rumit? Enggak harus ya. Kalau misalnya kita memang bisa berpikir yang simple ya, berpikir simple. Kalau saya sendiri, saya terinspirasi banget ya sama Teh Indari. Teh Indari tuh orangnya yang nggak neko-neko, maksudnya hal yang simple pun udah sangat bisa jadi ide dan sangat bisa jadi sebuah buku gitu. Itu kerennya beliau itu seperti itu. Nah, jadi tulis hal yang mudah terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sudah menentukan idenya, jangan pelin-pelan ya, jangan pindah-pindah ide, karena kalau pindah-pindah ide nggak jadi itu dalam tulisannya ya. Harus setia pada ide awal. Kenapa? Karena itu tadi, kita ini kan manusia yang punya potensi. Potensi yang kita miliki yaitu akal dan perasaan dan hati dan pikiran itu sangat luas banget gitu ya. Luas banget, pemikiran kita juga luas, tidak terbatas bahkan ya. Nah, kecuali yang membatasi itu adalah memang terkadang kita masih belum banyak belajar saja gitu ya. Tapi kalau yang namanya sebenarnya potensinya itu tidak terbatas gitu. Nanti ketika teman-teman sudah mencoba menuliskan sebuah ide, saat menulis, saat ngetik, atau saat mencatat itu gitu ya, akan banyak sekali keluar ide-ide yang lain itu. Coba saja ya, kalau misalnya setuju dengan pendapat saya boleh bilang, oh iya betul nih, saya kalau nulis suka loncat-loncat idenya gitu ya. Nah itu kalau bisa setia pada ide yang pertama. Selesaikan dulu tuh ide itu gitu ya. Dan
ide yang kita dapatkan di tempat yang lainnya itu boleh di-keep dulu, disimpan dulu, tuliskan dulu di tempat lain, tapi jangan dikerjakan. Ya, tulis saja dulu, save dulu. Tapi jangan dikerjakan. Kerjakan yang memang kita udah pengen yang itu, gitu ya. Kemudian lakukan dengan suka hati, sukarela, dan tanpa pamrih. Ini kenapa? Karena beda ya, kalau misalnya kita menulisnya dengan senang hati, tanpa pamrih, misal mau nulis kalau misalnya ada lomba, ya, mau nulis kalau misalnya ada challenge. Kalau hanya seperti itu, atau mau nulis kalau misalnya ada apa ya, banyak kan kayak misalnya kalau di Inscript itu nulis hanya ketika ada event misalnya. Nah, kalau kita semua menulis hanya seperti itu ya, maka kadang kita mudah jenuhnya, tapi nggak konsisten gitu ya. Jadi menulis itu dijadikan hobi saja. Kalau nggak ada aktivitas lain ya nulis aja gitu ya. Contoh bisa dimulai dari nulis status misalnya ya, kemudian nulis blog ya, yang simpel-simpel dulu. Kalau misalnya kayak di Inscript itu ada nulis kelas nubar, nulis bareng, nah yang 300 kata gitu ya, itu boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah jadikan itu hobi, kita bisa banget loh nulis yang lebih panjang lagi ya, misalnya sebuah buku solo gitu ya. Buku solo itu kan ada 100-an halaman ya, kalau halamannya dihitung dengan A4. Nah, nanti itu teman-teman bebas banget menuangkan idenya di situ. Kalau saya ya, saya kan juga ikut nih kelas-kelas nubar yang dipimpin sama Mbak Diah gitu ya. Itu kan nubarnya 300 kata. Saya tuh ngerasa keseringan kebanyakan kata-katanya Mbak Diah. Karena 300 kata itu dikit. Ya Mbak Diah ya. Benar-benar. Iya, 300 kata itu dikit loh. Kalau misalnya kita udah setiap hari nulis, terbiasa nulis 300 kata itu cuma 1 halaman lebih ya. Dan itu ngerasa apa yang mau kita tuangkan itu kok berlebihan. Akhirnya jadinya dipepet-pepetin, disingkat-singkatin lagi ya. Baca lagi, oh ini kelebihan nih kalau udah hitung di kantor di jumlah kata itu ya. Nah jadi kadang aduh gitu ya, pengennya yang lebih panjang gitu. Nah, jadi akan lebih leluasa lagi kalau teman-teman itu menuliskannya langsung di sebuah buku gitu. Kalau buku nggak ada yang ngebatasin kita gitu kan, nggak ada yang harus jumlah kata seberapa, itu nggak. Jadi idenya itu akan sangat bisa dituangkan. Karena kalau kita udah asyik dengan sebuah ide dan kita sudah kayak lancar aja gitu, jadinya pengen tuh nulis aja. Saya biasanya sampai kayak kebablasan, oh ternyata nih udah jam 2 malam nih gitu ya. Nulisnya biasanya startnya dari jam 11 malam, wah udah jam 2 nih harus tidur nih, nggak bisa nih gitu kan. Padahal nih pikiran nih masih pengen nulis aja gitu ya. Nah kalau udah asyik banget, udah menjadikan menulis itu hobi ya kayak gitu tuh, sering kebablasan, bahkan kadang sering lupa waktu tuh udah keasikan nulis gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita udah di depan laptop tuh kayak ngalir aja, itu ada ya waktu-waktu seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih waktu-waktu yang kadang mentok ya, nggak ada mood, ada waktunya. Makanya yang keempat itu caranya adalah dengan konsisten menulis. Jadi ketika kita nggak punya ide atau mentok, tapi kita tetap konsisten nulis gitu. Gimana caranya mengkonsistenkan ini ya? Jadi tetap kayak setiap hari itu harus ada tulisan yang kita hasilkan, ataupun misalnya di kondisi-kondisi yang memang kita sering mendapat ide. Kalau saya juga sering tuh dapat ide saat nyuci piring tuh Mbak Dia, kayak ngalir sesuai dengan derasnya air keran gitu idenya ya. Nah jadi setelah nyuci piring itu teman-teman bisa berhenti sejenak. Udah selesai kan masih ingat ya apa yang kita pikirkan tadi. Berhenti sejenak, udah 15 menit nggak apa-apa, tulis aja tuh. Misalnya teman-teman punya HP ya, smartphone, bisa di note-nya atau bisa di Telegram, teman-teman bisa tuliskan tuh apa yang tadi dipikirin gitu. Nah, jadi 15 menit, 10 menit cukup tuh buat nulis yang udah ada idenya supaya nggak terbang ya. Karena kalau nggak dituliskan nanti hilang tuh idenya ya, nggak muncul lagi ketika kita sudah luang misalnya. Jadi maka kadang tuh kalau misalnya lagi masak atau apa ya, ketika punya ide ya setelah itu langsung nih tulisin gitu ya.
diam sejenak kan sambil istirahat juga misalnya gitu ya. Nah, jadi ya, maaf Mbak Novita, ini karena pakai Zoom-nya yang gratisan, jadi sisa sekitar 10 menitan lagi nih. Oke. Ya. Nggak apa-apa, ini nggak banyak kok. Kasihkan cerita kan. Iya. Udah di sini ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya yang bisa kita lakukan untuk menuliskan ide. Kemudian untuk ini juga ya, yang dari tadi itu motivasi menulisnya yang selanjutnya adalah untuk menciptakan legacy, ya itu tadi ya, warisan kita, warisan ketika kita nanti kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita wariskan gitu ya. Kalau misalnya Rasulullah SAW itu kan mewariskan 2 hal ya, Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai manusia biasa kan nggak bisa ya mau mewariskan Al-Quran dan hadis ya, karena kita memang hanyalah manusia biasa, bukan nabi gitu. Jadi kita cari hal yang mirip-mirip aja, yang mirip seperti Al-Quran kitab, ya bisa kita mewariskan sebuah buku gitu. Saya pengen banget nanti anak-anak saya itu bisa belajar dari saya ya, karena kan kita nggak selamanya bisa mendampingi anak kita, atau misalnya yang punya anak laki-laki kita nggak bisa terlalu banyak interaksi nanti ketika mereka sudah menikah gitu ya, untuk menantu kita. Nah, itu bisa banget kita mewariskan ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita punya melalui sebuah buku ya. Dan belum tentu anak kita tuh punya profesi yang sama-sama kayak kita gitu ya. Misalnya kayak saya nih dokter, belum tentu anak saya nanti jadi dokter. Jadi supaya dia tetap bisa mempelajari ilmu yang saya punya, setidaknya saya udah sederhanain ilmu itu gitu ya dalam bentuk buku. Jadi mereka akan sangat bisa mendapatkan warisan itu gitu. Begitu Mbak Diah. Masya Allah, berarti memang penting banget ya bagi seseorang untuk punya buku karya, minimal 1 buku dalam hidupnya, agar bisa menjadi legasi bagi keturunannya dan bisa memotivasi, menginspirasi sekitarnya juga ya. Lebih baik kalau lebih banyak lagi ya Mbak. Kalau lebih banyak itu udah produktif banget Mbak. Iya benar Mbak. Wah, jadi nggak sabar nih, kepengen tahu gimana sih cara ikutan kelas nulis buku solo ini Mbak Novita, dan bagaimana sistem belajarnya Mbak Novita? Iya, kalau untuk di kelas nulis solo ini ya mentornya kan Teh Indari, karena beliau itu pengennya banyak melahirkan penulis-penulis ya, penulis pemula ya, seperti saya juga penulis pemula. Nah, jadi di sini nanti akan didampingi Mbak, kalau misalnya untuk materinya itu ada motivasi menulis apa ya, mengenal jenis tulisan, terus genrenya apa, kemudian melis ide tulisan ya. Nah, nanti bisa mengembangkan ide juga dalam mind mapping. Nanti semuanya akan diajarkan Teh Indari nih. Kelasnya itu selamanya loh teman-teman. Jadi kita bisa akses ilmu ini tuh selamanya, sekali daftar doang gitu ya. Sekali daftar udah. Keren banget. Lengkap banget ini Mbak, ilmunya, fasilitasnya juga banyak banget ya. Sayang banget kalau misalnya kita melewatkan kesempatan buat ikutan kelas nulis buku solo ini. Saya sendiri sudah merasakan gimana intensnya Teh Indari mengajar di kelas nulis buku solo, itu sangat luar biasa supportnya. Sampai setiap kali kita diingatkan untuk gimana tulisannya, sudah sampai mana progresnya. Jadi benar-benar dipastiin bukunya itu harus jadi ya Mbak Novita. Ya, itu yang paling penting Mbak. Kalau udah daftar tuh buku harus jadi gitu ya, disemangatin terus. Ya, silakan buat teman-teman yang kepengen ikutan kelas nulis buku solo atau masih pengen nanya-nanya bagaimana bisa merapat ke saya atau Mbak Novita Sari ya. Nanti saya share juga link untuk Tribelio-nya ini. Saya udah share ya di kolom komen. Silakan teman-teman bisa lebih lanjut mengetahui detailnya di halaman Tribelio-nya ya teman-teman. Itu teman-teman 20 materi ini tuh itu tuh udah apa sih namanya tuh, kayak paket yang memang kita perlukan untuk bisa menulis buku gitu ya. Nanti setelah jadi semua ini
teman-teman bisa setor langsung ke chief editor ya. Kemudian nanti bukunya akan diedit, lalu akan di layout sama tim layouter ya. Kemudian nanti covernya juga udah bisa muncul ketika kita ngajuin judul gitu. Dan ingat ya yang pasti tadi itu judul idenya dulu tuh yang perlu gitu ya. Idenya nanti diajarkan juga tuh gimana melis ide tulisan. Nah, yang materi keempat ini nanti menggali ide juga nanti akan dipandu gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Amer ini, iya. Promosinya dibantu nggak katanya? Oh, promosinya ya. Nah, jadi nanti kita kan bisa dalam satu grup itu ya. Kebetulan karena saya PJ-nya Teh Indari itu mengamanahkan saya buat ngajarkan teman-teman juga untuk promosi buku, dan buku-bukunya Inscript itu kan dijual melalui Tokopedia. Nah, Mbak Diah sebagai PJ Tokopedia juga pastinya nanti bakal share-share link Tokopedia ya Mbak Diah ya? Yes, siap selalu Mbak. Oke, izin jawab ya ikutan. Halo. Halo Teh. Masya Allah ada Teteh. Ada Teteh, senang banget Teteh bisa nyempetin hadir di sini. Baru beres meeting dan ketika tahu kalian masih ada di sini ya udah saya ikutan aja gitu. Oke teman-teman, Masya Allah terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti untuk kegiatan Zoom terkait dengan dunia penulisan. Dan yang ada di hadapan kita, Dr. Novita Sari itu adalah salah satu dari alumni kelas menulis. Ya, dan kelas menulis buku solo, dan beliau itu termasuk yang cukup berhasil untuk mempromosikan buku yang beliau tulis. Nah, itu kenapa saya meminta beliau akhirnya juga nanti bisa mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih caranya menulis dari nol dan juga bisa mempromosikan sampai bukunya ini laris. Ya, jadi saya pengen teman-teman belajar. Jadi kalau udah nulis buku, jangan berpikirnya gini, oh oke, nanti akan dibantu dipromosikan sama Inscript. Jangan. Tapi harus berpikir gini, oh saya nanti akan bisa mempromosikan buku saya dan laris. Ya itu yang akan saya ajarkan. Karena tanggung jawab buku Anda laris sampai kemana itu ada di tangan Anda sendiri. Tapi kami akan ajarkan gimana caranya. Seperti yang teman-teman lihat mungkin ya, bagaimana kemudian kami menjual buku melalui Tokopedia. Nanti diajarkan cara bikin Tokopedianya itu gimana. Ya. Kemudian bikin yang namanya itu landing page Trabelio ya, sekarang yang terbaru. Nanti juga akan diajarkan. Tinggal klik linknya ya, nyebar kemana-mana, ada aja yang order. Ya, jadi saya juga akan selalu siap mendampingi para penulis Teh untuk mempromosikan dan jualan bukunya. Supaya harus bisa jadikan bahwa nulis buku selain juga healing, legacy, tapi juga itu adalah nambah rezeki baru. Ya, siapa di sini yang siap untuk nulis buku solo? Acungkan tangannya atau klik angka 1 yang siap untuk nulis buku solo. Ayo, klik angka 1 di chat box ya. Di sini ada berapa orang? Ada Kak Ai, ada Bunda Cantik ya. Wow, ada Kak Rini ya, ada Kak Endang. Wow, Masya Allah ya teman-teman ya. Harus siap, ada Kak Zu juga ya. Yang pasti adalah yuk kita bikin bahwa buku adalah sebuah alat untuk bikin kita lebih bahagia, alat untuk menyejarahkan kita, tapi juga sekaligus alat untuk nambah rezeki kita. Dan rezekinya bukan hanya dari bukunya yang laris loh sebenarnya teman-teman, tapi ketika rezeki buku Anda menjadi jalan kebaikan bagi yang lain. Itu barangkali dari saya Diah dan Dr. Novita. Insya Allah, terima kasih banyak Teh. Sayang banget ini waktunya terbatas banget karena saya pakai Zoom yang gratisan. Jadi terima kasih buat Teteh Dr. Novita Sari yang sudah berkenan memberikan ilmu yang luar biasa siang ini. Oke, kita foto bareng dulu ya sebelum berakhir sesinya. Silakan dibuka kameranya yang mau ikutan foto, yuk. Yuk, foto yuk. Nah, Mbak Novita bisa di stop share screen dulu. Oh iya ya. Oke, kita foto bareng dulu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di grup ya.
Dadah semuanya. Sampai ketemu di Waprian. Nah. Terima kasih Mbak Novita.